Aliansi Masyarakat Desa Kiarasari dan UPTP UPR Cigudeg gelar audensi terkait Jalan Cigudeg Cisangku pada hari Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024 bertempat di Aula Kantor Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor. Hadir dalam acara audensi tersebut warga masyarakat Desa Kiarasari, Kepala UPTP UPR Cigudeg dan anggota Polsek Cigudeg. Adapun audensi antara Aliansi Masyarakat Desa Kiarasari dengan pihak UPTP UPR Cigudeg lanjutan dari aksi unjuk rasa yang dilakukan beberapa minggu yang lalu. Sebelum acara audensi dimulai sempat ada kericuhan Aliansi Masyarakat Desa Kiarasari dengan pihak UPTP UPR Cigudeg karena ada perbedaan pendapat atau pandangan antara arti audensi dengan aksi demo yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Desa Kiarasari. Tapi setelah diberikan pemahaman oleh pihak kepolisian tentang arti audensi dengan aksi unjuk rasa barulah mereka mengerti dan paham dan akhirnya mereka reda dan dilanjutkan dengan acara audensi. Dalam sebuah audiensi, peran audiens memiliki beberapa aspek. Pertama, audiens bertindak sebagai pendengar informasi yang disampaikan oleh orator. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan dan memahami pesan yang ingin disampaikan. Selain itu, audiens juga dapat berinteraksi antara sesama anggota audiens. Komunikasi antara anggota audiens dapat terjadi selama sesi pembicaraan berlangsung. Mereka dapat bertukar pendapat, memberikan tanggapan, atau berbagi pemikiran terkait dengan topik yang dibahas. Selanjutnya, audiens juga memiliki peran dalam memberikan feedback kepada pembicara. Mereka dapat memberikan umpan balik tentang presentasi yang disampaikan, memberikan apresiasi, atau memberikan saran konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Ya, bisa kita bantu dorong, usulkan dari teman-teman ke kami. Seperti itu dari mulai musrembang desa, musrembang kecamatan, ya. Ini adalah klien penyedia jasa. Apakah memang layak saya yang harus menerimanya? Ketika saya dicopot, berarti saya sudah berkurang beban saya di sini, gitu. Tapi apakah nanti pengganti saya siapa? Silakan usulkan. Apakah Dede? Dede silakan. Jadi jangan hanya mengusulkan pencopotan tapi tidak ada solusi, ya. Kalau mengusulkan pencopotan saya, usulkan siapa dari Desa Kiarasari pengganti saya di sana. Seperti itu, Pak. Ya, kemarin saya datang ke sini menyampaikan informasi ke Pak Kades bahwa kegiatan ini tidak bisa diselesaikan. Satu hari, bahkan bukan, tanggal 12 demo ya. Di tanggal 12 itu penyedia jasa sudah mengundurkan diri, Pak, membuat surat ke kami. Sehingga pada saat kami undang untuk hadir, itu mereka tidak datang. Karena mereka sudah kesulitan untuk finansial. Akhirnya, tanggal 17 kemarin kita sudah putus kontrak dengan mereka. Dan itu yang saya sampaikan kepada Pak Kades di sini. Bahwa kegiatan ini tidak dapat diselesaikan karena kelalaian dari pihak penyedia jasa. Nah, untuk penyelesaiannya, udah pasti akan kami catat dari pihak teknokratik itu di 2025. Seperti itu, ya. Memang mekanismenya seperti itu, Pak. Tidak bisa kita memaksakan harus tahun ini juga, harus tahun ini juga. Kami juga ada aturan-aturan mekanisme yang harus kita tempuh. Dan mudah-mudahan dengan penjelasan saya, warga masyarakat Kiarasari mampu memahami ini, ya. Jadi tidak bisa dipaksakan seperti membalikkan tangan harus selesai ini, harus selesai. Karena ada aturan-aturannya seperti itu. Uang yang sisanya yang kemarin teman-teman tanyakan itu masih ada di kas daerah, aman, ya. Itu akan kita anggarkan kembali untuk 2025 supaya diselesaikan kegiatan ini, ya. Begini, ketika putus kontrak, anggaran itu kembali ke kas daerah saja, karena uang itu belum dipercairkan, seperti itu. Makanya tolong dipahami oleh teman-teman semuanya. Jadi kita akan usulkan 2025 dipastikan kegiatan itu turun kembali. Tapi ya, kami dengan Kepala Dinas sedang mengusahakan barangkali bisa diparsial nih. Parsial itu sekitar April. Barangkali bisa didorong di situ, kita dorong. Tapi kalau tidak bisa,
ya wayana 2025 itu udah pasti, gitu loh maksud saya. Ya. Jadi ini kesalahan penyedia jasa yang sama-sama saya juga kesal ke penyedia jasa itu, bukan saudara-saudara aja, tapi saya juga sama. Gitu. Tapi kalau masalah pencopotan jabatan silakanlah. Tapi kalau mengatakan hobi botak pas itu dalamnya udah personal, ya. Urusannya udah beda. Saya juga bisa melaporkan hukum. Seperti itu. Tolonglah, ini kan masalah kegiatan. Ya, jangan menuju ke personal. Sekarang kesalahan 5 tahun yang lalu ditimpakan kepada saya yang hanya 3 bulan di sini. Apakah itu adil? Menurut teman-teman bagaimana? Seperti itu. Nah, Anda aja bilangnya Tenyaho kan? Seru saya ke Tenyaho. Makanya, hayu orang bareng-bareng lah ngebangun desa Kirasari ini, gitu loh. Ya. Sekarang kalau terjadi kepada Anda sekalian bagaimana kondisinya? Mundur saya, Pak. Ya silakan mundur. Saya tidak akan mundur karena saya ditugaskan di sini. Bukan saya meminta untuk di sini. Tapi kalau minta copot, usulkan, silakan. Saya tidak akan melarang. Saya tidak akan melarang warga Kirasari mengusulkan pencopotan kepala UPT. Itu hanya sebatas itu. Kalaupun misalkan hari ini kita minta kepala UPT dicopot, ya ayo kita usulkan. Tapi apa yang Pak Bobi sampaikan tadi itu menjadi pertimbangan. Karena hari ini yes, beliau pun misalkan siap tidak siap, yang namanya ditugaskan ya harus dilaksanakan. Tapi kalaupun misalkan mau meminta untuk kepala PT dicopot, ya kita layangkan surat. Tapi hari ini kita minta konkretnya aja, apa yang bisa dimaksimalkan untuk desa Kirasari dari tahun ke tahun yang akan datang. Ini karena anggarannya diputus ya. Bisa menjelaskan terkait pemeliharaan, mungkin itu Pak, terkait pemeliharaan jalan-jalan yang sudah rusak parah untuk diperhatikan. Jalan yang sekarang tidak terselesaikan itu mohon maaf tidak bisa diapa-apakan, ya. Tapi kami tunggu dulu dong, saya yang bicara, tolong ya. Anda tadi saya dengarkan, tolong dengarkan saya. Jalan itu nanti akan saya rapikan opritnya supaya nanti ketika ada perbedaan tinggi bisa naik dengan enak lah, nyaman. Untuk jalan-jalan di luar kegiatan yang tadi, kan sepanjang jalan ini saya udah lihat nih, kondisinya banyak yang berlubang, ya, banyak yang sudah perlu dipelihara. Itu memang masuk di dalam kegiatan pembenahan kita, dan itu akan kita pelihara seperti itu. Kita akan perbaiki. Tapi untuk kegiatan jalannya beton itu, kami juga tidak bisa apa-apa, ya. Kami hanya bisa mengusulkan, dan tolong teman-teman juga dari sini usulkan lagi melalui Musdes, melalui Musrembang, maupun di sini juga ada PMP. Memang kelalaian dari penyedia jasa tetap akan kita dorong di 2025, nggak bisa di 2024 gitu. Masalahnya kan ini masalah ini pengennya di tahun 2024. Nah, ini yang menjadi persoalan gitu. Kita tidak bisa, secara aturannya tidak memungkinkan karena 2024 sudah ada agenda kegiatan yang lain. Nah, tetap ini akan kita dorong di 2025. Untuk sementara penanganannya seperti apa? Apa tidak ada penanganan lain? Kalau ini penanganannya, kalau dari kami ya, itu kan ada beda tinggi tuh jalan. Itu kan kita kasih oprit dulu. Kita kasih oprit supaya nanti jalan itu bisa digunakan lah seadanya dulu, ya seperti itu. Emang yang sudah dikerjakan berapa meter sih? Jadi nih, kalau secara detail volumenya saya mesti data ya, nanti tak salah baca. Tapi yang jelas untuk LC aja masih kurang 200 meter lagi. Kalau untuk badan jalan baru terpasang 300 meter.
terkait masalah banyaknya proyek yang sampai mangkrak seperti ini, ditinggalkan seperti ini, sebenarnya kendalanya dari apa sih? PLN sendiri salah atau Kendalanya sih dari penyedia jasa sebetulnya, dari penyedia jasa gitu ya. Kalau secara lebih dalam ke penyedia jasa saya juga tidak bisa mengetahui itu. Yang pasti setiap dipanggil dia mengatakannya siap melaksanakan tapi uangnya nggak ada, siap melaksanakan uangnya nggak ada. Pak, bisa dipertegas Pak, apa sanksi yang diberikan terhadap penyedia jasa di sini? Sanksinya udah jelas putus kontrak ya, dengan diusulkan masuk dalam daftar hitam, dan dia harus mengembalikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak, dan dia juga membayar denda yang tadi kalau misalnya saya bilang 32 hari ya, jadi 2,2% dari nilai kontrak setelah kurang BPN. Pak, tidak. Nah, kan ini udah putus kontrak ya. Berarti di pembangunan dimajukan ke 2025. Apakah bisa diusahakan untuk anggaran perubahan untuk di 2024? Kalau untuk itu walaupun bisa, pelaksanaannya tidak bisa karena unggahan perubahan itu kan di Oktober. Ya, dan sisa tinggal 2 bulan itu tidak mungkin bisa selesai. Jadi lebih baik di anggaran full gitu. Jurnalis media Cyber Bayangkara TB Gunawan melaporkan dari Kabupaten Bogor.